Subtema 1, pembelajaran 6. Apa yang akan kita pelajari yakni menjelaskan isi bacaan dengan menggunakan peta pikiran. Kemudian kita akan belajar menyebutkan lagu bertangga nada mayor dan minor. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya supaya tidak ketinggalan. Perhatikan gambar dua jenis ekosistem tersebut dengan saksama. Perbedaan apa sajakah yang dapat kamu lihat dari keduanya? Perhatikan semua komponen ekosistem yang tampak pada gambar. Kelompokkan setiap komponen ekosistem yang termasuk komponen biotik dan abiotik. Pernahkah kamu melihat kedua jenis ekosistem di atas? Apakah kamu pernah melihat ekosistem yang berubah dari masa ke masa? Mengapa ekosistem dapat berubah? Apa sajakah yang menyebabkan perubahan ekosistem? Nah, simaklah seksama bacaan berikut ini. Perubahan ekosistem. Ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu. Komponen-komponen di dalam ekosistem dapat mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah. Misal, pada saat musim hujan, sebuah kebun akan mendapatkan lebih banyak air hujan daripada saat musim kemarau. Tanaman tumbuh dengan baik. Tikus-tikus tanah juga akan mendapatkan lebih banyak makanan daripada biasanya. Kondisi ini akan meningkatkan populasi tikus tanah di kebun tersebut. Peningkatan jumlah tikus tanah akan mengakibatkan meningkatnya populasi ular tanah. Peningkatan ini disebabkan ular tanah mendapatkan banyak makanan berupa tikus tanah pada musim itu. Pada musim kemarau, air hujan yang turun di kebun tersebut tentu berkurang. Tanaman tumbuh lebih lambat. Makanan yang dihasilkannya juga lebih sedikit. Keadaan ini akan mengakibatkan menurunnya populasi tikus tanah yang memakan tanaman di kebun itu. Akibatnya, populasi ular tanah pun akan berkurang karena berkurangnya sumber makanan pada musim itu. Ekosistem mengalami perubahan baik secara alami maupun karena kegiatan manusia. Perubahan musim seperti dijelaskan di atas merupakan salah satu contoh perubahan alami. Selain musim, hal yang termasuk faktor perubahan alami adalah bencana alam berupa gunung meletus, gempa, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, angin ribut, dan banjir. Manusia dapat menjadi faktor penyebab terjadinya perubahan ekosistem. Manusia melakukan berbagai kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pembukaan lahan hutan untuk dijadikan sawah dan perkebunan akan mengubah ekosistem. Kegiatan manusia yang menimbulkan pencemaran lingkungan dapat mengubah keseimbangan ekosistem. Masih banyak lagi kegiatan manusia yang dapat mengubah ekosistem. Berdasarkan bacaan di atas, perhatikanlah setiap pokok pikiran di setiap paragraf. Lalu, buatlah sebuah peta pikiran yang menjelaskan isi bacaan tersebut. Bandingkan peta pikiranmu dengan peta pikiran yang dibuat oleh temanmu. Nah, berikut ini disajikan contoh peta pikiran mengenai perubahan ekosistem. Ya, yang dibahas yaitu mengenai ekosistem mengalami perubahan sepanjang waktu serta penyebab perubahan ekosistem. Nah, kita akan membahas mengenai penyebab perubahan ekosistem. Ya, ada penyebab alami dan ada penyebab manusia. Penyebab alami yaitu musim dan bencana alam. Sedangkan penyebab manusia yaitu yang pertama ada penebangan hutan, yang kedua perburuan liar, yang ketiga pembangunan industri, dan yang keempat penggunaan bahan kimia. Untuk mengasah kemampuanmu, jawablah pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa saja yang menyebabkan terjadinya perubahan ekosistem? Ya, perubahan musim, bencana alam berupa gunung meletus,
gempa, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami, angin ribut, dan banjir. Yang kedua, kegiatan manusia seperti apa sajakah yang dapat mempengaruhi ekosistem? Iya, pembukaan lahan untuk perkebunan dan sawah serta pencemaran lingkungan. Yang ketiga, usaha-usaha apa sajakah yang telah dilakukan masyarakat Indonesia untuk mempertahankan NKRI? Ya, membangun persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian, yang keempat, sebutkan paling sedikit 2 lagu nasional bertangga nada mayor dan minor. Ya, ada lagu bertangga nada mayor, yaitu Bangun Pemuda-Pemudi serta Berkibarlah Benderaku. Sedangkan lagu bertangga nada minor yaitu Tanah Airku dan Bagimu Negeri.